Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Prapaskah kedua, 5 Maret 2023. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak dapat melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui Injil Matius pada hari ini, kita kembali diingatkan untuk senantiasa setia mendengarkan. Mendengarkan dengan baik bukanlah suatu perkara yang mudah. Mendengarkan membutuhkan perhatian dan juga kesabaran. Kalau kita tidak memberikan perhatian, maka dapat dipastikan bahwa kita tidak mendengarkan dengan baik. Dan kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, maka dapat dipastikan pula bahwa kita tidak dapat menangkap dan mewujudkan apa yang ingin disampaikan seseorang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara dari Allah datang tepat di saat murid-murid mengalami kesulitan untuk mengerti dan menerima perkataan Yesus. Para murid tidak menangkap sabda Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan. Para murid juga tidak menangkap makna transfigurasi, sehingga Petrus meminta izin mendirikan 3 kemah.
Kata-kata dari Allah itu mengingatkan para murid untuk senantiasa mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus berarti siap mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan dan wafat di salib, tetapi Ia juga kemudian dibangkitkan. Jadi, mendengarkan Yesus berarti siap menempuh jalan salib seperti Yesus. Karena hanya melalui salib, kita bisa sampai pada kemuliaan dan kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan Yesus adalah salah satu hal pokok sebagai pengikutnya. Ajaran-ajarannya dan teladan hidupnya tidak boleh disepelekan. Kita harus sungguh mendengarkan Yesus, karena dalam Dia dan bersama Dia kita akan mengalami kemuliaan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu. Ajarilah kami semua untuk senantiasa setia mendengarkan Engkau dan juga tetap setia memikul salib hidup kami bersama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.